Korea ini emang ibarat mau perang lah ya ibaratnya. Kalau kita persiapannya kurang, temen banyak ngobrol sana sini, terus yang lain dirasa lebih, wah ini hafalannya lebih pintar atau lebih banyak kosakatanya, itu malah buat kita jadi down teman-teman. Jadi fokus saja sama diri kita sendiri. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tips lulus ujian EPS topik. Nah, jadi teman-teman, kemarin tuh ada yang komen, intinya sekarang tuh kerja ke Korea susah katanya, KKM-nya 92,5, yang daftar puluhan ribu, roster numpuk. Memang benar teman-teman, jadi makin kuotanya makin dikit, yang daftar makin banyak, jadi otomatis KKM minimumnya tuh jadi tinggi teman-teman. Jadi maksimal tuh salah 2-3 soal, jadi kalau udah 4 ke atas gak lulus teman-teman. Korea ini emang ibarat mau perang lah ya ibaratnya. Kalau kita persiapannya kurang, amunisinya kurang, belajarnya kurang giat, ya kemungkinan teman-teman gak lulus gitu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya sendiri, tips menurut pendapat saya, opini saya, mungkin teman-teman bisa tiru. Alhamdulillah lulus langsung 1 kali ujian, biarpun baru 1-2 bulan pembelajaran di LPK waktu itu, tapi alhamdulillah biarpun KKM-nya ya saya pas-pasan dapat 80, alhamdulillah lulus. Pas KKM-nya lagi turun tuh, jadi minimumnya hanya 80. Tapi saran saya teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ke Korea, teman-teman jangan langsung fokus dulu ke KKM-nya lah. Jangan lihat yang daftarnya berapa, KKM-nya berapa, terus ini gimana kalau nggak lulus gitu. Jadi mengganggu fokus belajar kalian. Jadi fokusnya ke belajar saja teman-teman. Gimana supaya teman-teman tuh dapat ya setinggi-tingginya lah nilainya. Tips yang pertama, kuatkan niat dan tekad teman-teman. Seberapa besar niat teman-teman, seberapa kuat tekad teman-teman, ini berpengaruh terhadap nantinya teman-teman belajarnya seperti apa teman-teman. Kadangkala Korea ini kan ada yang ikut teman, ada yang disuruh orang tua, ada yang ya hanya sebatas ikut-ikut saja lah. Beda dengan yang dari hati, tekadnya kuat, keinginannya kuat, itu biasanya belajarnya gak kenal waktu lah, belajarnya maksimal gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama, niatkan, tekadkan, bulatkan teman-teman, jangan setengah-setengah. Butuh perjuangan, butuh tenaga, pikiran, biaya. Jadi yang pertama dari niat dulu, harus benar-benar motivasinya apa, keinginannya apa. Jadi harus benar-benar siap dulu teman-teman. Yang kedua, belajar harus sungguh-sungguh dan maksimal. Jadi entah itu teman-teman yang sudah menikah maupun yang belum menikah, teman-teman harus maksimal. Kemana-mana bawa buku catatan lah, buku kecil. Dimanapun, kapanpun teman-teman buka buku, baca kosakata. Pagi-pagi teman-teman sudah baca kosakata, hafalan kosakata. Karena kuncinya di kosakata teman-teman. Makin banyak kosakata yang teman-teman hafal, insya Allah bisa lulus dengan nilai tinggi teman-teman. Usahakan
dari mulai bangun tidur lebih awal, kurang dari LPK teman-teman belajar lagi, malam belajar lagi, gitu terus teman-teman. Harus maksimalkan waktu yang ada, jangan santai-santai, karena paling 6 bulanan lah, paling 6 bulanan. Misalkan sekarang teman-teman masuk LPK, akhir tahun masuk LPK, mungkin sekitar bulan-bulan 4, bulan 3, bulan 4 pendaftaran, pertengahan tahun sudah ujian, jadi nggak lama teman-teman. Jadi 6 bulan ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, biar teman-teman bisa satu kali lulus ujian teman-teman. Tips yang ketiga, tetap fokus dan konsisten. Jadi biasanya tuh teman-teman yang di LPK sudah pertengahan jalan, sudah masuk 2 bulan 3 bulan, mulai hilang fokus belajarnya teman-teman. Mulai banyak godaan-godaan dari mana-mana lah, dari teman, dari pacar, dari apapun itu. Biasanya tuh yang kehilangan fokus belajar, dia grafik belajarnya, grafik hasil evaluasi belajarnya turun teman-teman, bukan naik gitu. Itu semangat di awal, tapi justru makin kesini makin mendekati ujian tuh makin turun. Itu jangan sampai teman-teman. Teman-teman harus tetap konsisten. Pokoknya tiap hari teman-teman ya buka-buka bab terus teman-teman. Sering baca, sering mendengarkan, listening itu terutama teman-teman. Banyak mendengarkan. Ini kalau teman-teman banyak mendengarkan, kunci-kunci di soal tuh pasti nggak asing teman-teman. Teman-teman pasti tahu triknya, kuncinya seperti apa, cara jawabnya, asalkan kalian tiap waktu mendengarkan, tiap waktu membaca teman-teman. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, konsisten dari awal sampai mau ujian teman-teman. Tips yang keempat, ketika teman-teman sudah tiba waktunya ujian, teman-teman harus percaya diri. Teman-teman jangan panik, jangan gugup, karena tidak sedikit teman-teman yang di LPK-nya hafalannya sudah matang, nilainya sudah tinggi terus, tapi waktu ujian dia gugup, panik, akhirnya nilainya rendah teman-teman. Jadi yang paling penting, pokoknya setelah semuanya teman-teman ikhtiarnya, berdoanya sudah maksimal, pede aja teman-teman. Pas mau ujian itu kan banyak peserta teman-teman, ribuan. Jadi usahakan teman-teman fokus saja, jangan banyak ngobrol sama teman di pinggir teman-teman, jangan banyak ngobrol sama orang lain lah. Fokus saja sama diri kita sendiri. Kalau misalkan teman-teman banyak ngobrol sana sini, terus yang lain dirasa lebih, wah ini hafalannya lebih pintar atau lebih banyak kosakatanya, itu malah buat kita jadi down teman-teman. Jadi fokus saja sama diri kita sendiri, apa yang sudah kita pelajari itu teman-teman. Percaya diri, jangan panik, jangan gugup teman-teman. Dan tips yang terakhir, selalu berdoa teman-teman. Minta doa sama orang tua, sama istri yang sudah menikah, itu penting banget. Karena dari semua yang kita ikhtiarkan tanpa izin dari mereka, tanpa ridho dari mereka, sia-sia teman-teman. Jadi penting sekali doa teman-teman, apalagi dari diri kita sendiri. Teman-teman yang muslim, jangan sampai sholatnya bolong. Di 10 hari terakhir menuju ujian tuh ibadahnya dikuatin lagi teman-teman. Kalau saya dulu selama saya di LPK itu, karena LPK saya asrama, dibanyakin teman-teman tuh istilahnya kalau di bulan Ramadan tuh itikaf lah teman-teman. Di samping belajarnya maksimal, kita juga meminta lewat jalur langit teman-teman. Ke Korea ini bukan tentang siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar teman-teman, tapi siapa yang konsisten dalam belajarnya, konsisten dalam berdoanya, itu yang insya Allah yang lulus teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat.
Saya doakan yang sedang berjuang, yang sedang belajar, yang sedang usaha atau apapun itu, saya doakan lancar semuanya, sehat selalu, tercapai semua keinginan teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.